Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Redmi Note 8 Pro sudah cukup berumur ya sekarang, kurang lebih sudah 1 tahun karena dia keluarnya kurang lebih di akhir tahun 2019. Apakah handphone ini masih dapat bersaing di tahun 2020 ke 2021? Oke, langsung aja kita cek ke Gadget Lab. Redmi Note 8 Pro yang kita uji ini berwarna Ocean Blue, yang kalau kita perhatikan ini ada sedikit gradasi dari warna biru terang ke biru gelap. Jadi semakin ke bawah ini semakin gelap. Mungkin Redmi terinspirasi dari namanya ya, yaitu Ocean atau laut, yang berarti semakin ke dalam itu semakin gelap warna birunya. Ini keren banget. Dan untuk desain kameranya ini sedikit konvensional dengan adanya fingerprint yang di bawah kamera ini agak tersembunyi ya sepertinya. Dan untuk bahan backcase-nya ini bikin tambah cantik lagi, soalnya sudah terbuat dari kaca dan dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Jadi mantap sudah. Untuk ke bagian layarnya ini juga sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Dengan desain kamera depan ini masih poni ya, belum punch hole, jadi mungkin belum cukup kekinian. Untuk kerangkanya ini warnanya sama dengan warna body handphonenya, jadi mengikuti, dan bahannya masih terbuat dari plastik. Kita ke sisi kanan, ini ada tombol on off yang cukup kliki tapi sedikit goyang ya. Kemudian di atasnya ini terdapat tombol volume down dan volume up, ini juga nyaman. Di bagian atas ini terdapat mikrofon dan infrared blaster yang wajib ada di seri Note. Kemudian di sisi kiri ini terdapat tempat SIM. Coba kita cek untuk SIM-nya. Untuk SIM-nya, oh ini masih hybrid ya, jadi belum triple slot. Jadi teman-teman harus memilih antara menggunakan micro SD atau SIM card. Jadi dia mau dual SIM atau satu SIM, satu micro SD. Oh ya, dan ini juga terdapat karet ya ditutupnya yang membuat lebih aman lagi dari kemasukan air. Kemudian ke bagian bawah ini terdapat jack audio 3,5 mm, port Type-C, mikrofon, dan speaker. Oke, langsung aja kita ukur untuk ukurannya. Untuk lebarnya yaitu 7,5 cm, untuk panjangnya 16 cm ya, cukup gak begitu bongsor untuk zaman sekarang. Untuk ketebalannya kita cek, ketebalannya ini 8,7 mm. Oke, kemudian kita coba BAM kameranya. BAM kameranya 10,4. Kemudian untuk beratnya kita cek, beratnya 203 gram. Redmi Note 8 Pro memiliki layar berjenis IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2340 pixel. Untuk ukuran layarnya ini 6,53 inci ya, standar tahun 2020. Dan untuk rasio layarnya yaitu 19,5 banding 9. Jadi cukup jadul ya untuk rasio layarnya. Kita bisa lihat di sini kualitas layar dari Xiaomi tidak diragukan lagi. Memang bagus ya untuk kualitas layarnya. Coba kita cek di Antutu untuk kontrasnya. Untuk kontrasnya bisa lihat ini cukup kontras dan viewing angle-nya ini bagus ya. Oke, bagus untuk Redmi Note 8 Pro. Redmi Note 8 Pro per September 2020 ini sudah berjalan di Android versi 10 ya, Android terbaru. Yang dia sebelumnya di Android 9, tapi udah dapat update ke Android yang terbaru. Dan MIUI-nya juga sudah ke MIUI yang terbaru, MIUI 12. Kita bisa lihat tampilannya sedikit berbeda ya daripada MIUI 11. Dan untuk chipsetnya
Ini menggunakan MediaTek Helio G90T dengan fabrikasi 12 nanometer dengan CPU octa-core. Ini bisa lihat untuk arsitekturnya, dan untuk GPU-nya Mali G76. Langsung aja kita cek untuk performanya di Antutu. Tapi untuk Helio G90T dah nggak diragukan lagi ya, pasti mantap performanya. Tapi coba kita lihat performanya dengan menggunakan MIUI 12. Oke, hasilnya sudah keluar dan kita bisa lihat ini hasilnya dapat skor 280 ribuan. Yang kalau kita flashback saat menggunakan Realme 6 itu menggunakan Realme UI dapatnya kurang lebih 270-an ya. Ini dapat sekitar 280-an. Ya, mungkin RAM-nya beda 2 GB lebih besar di Redmi Note 8 Pro. Oke, bagus untuk hasilnya. Redmi Note 8 Pro yang kita uji ini memiliki kapasitas internal sebesar 64 GB dan yang tersedia tinggal 49 GB dan RAM-nya yaitu 6 GB. Untuk Redmi Note 8 Pro sudah menggunakan memori internal dengan tipe UFS 2.1, jadi sudah ngebut harusnya. Coba kita tes untuk kecepatan membaca dan menulisnya. Oke, hasilnya sudah keluar dengan kecepatan membaca 500 MB per second dan menulisnya sekitar 170 MB dengan skor totalnya 22 ribuan. Oke.